Demi kepentingan penyidikan, ketiga tersangka diajukan cekal ke Ditjen Imigrasi. Penyidik telah menetapkan 7 tersangka pada kasus Binomo. 4 orang telah dilakukan pemeriksaan dan penahanan, sedangkan 3 orang tersangka lainnya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Kamis nanti, tanggal 14 April 2022, yaitu yang pertama, 1. Saudara NK. Diketahui peran NK sebagai yang menandatangani dokumen pembelian rumah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang dibeli oleh tersangka Ika. Menerima aliran dana dari Ika sebanyak 9,4 miliar rupiah. Dari tersangka NK, penyidik menyita 1 unit rumah atas nama NK, memblokir akun Exchanger Indodex, serta memblokir rekening NK. Kemudian yang kedua, Saudara FK. Saudara FK berperan menerima aliran dana dari Saudara Ika sebesar 1,1 miliar rupiah, menerima sebidang tanah di Tangerang Selatan atas nama FK senilai 7,8 miliar rupiah. Selanjutnya penyidik juga memblokir rekening milik saudara FK. Kemudian yang ketiga adalah saudara RP. RP diketahui menerima aliran dana dari saudara Ika sebesar 1,5 miliar rupiah. Kemudian membantu tersangka Ika menyamarkan hasil kejahatan dalam bentuk membeli 10 buah jam tangan mewah senilai 8 miliar rupiah. Kemudian penyidik juga melakukan pemblokiran terhadap rekening milik saudara RP. Demi kepentingan penyidikan, ketiga tersangka diajukan cekal ke Ditjen Imigrasi. Ketiga orang itu, ya, 3 orang tersangka, NK, VK, dan RP, setelah dilakukan 2 kali pemeriksaan, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, yang akan nanti dilakukan lagi untuk pemeriksaan kembali, itu dilakukan dalam minggu ini. Nah, untuk menetapkan apakah yang bersangkutan, tadi kan disampaikan bahwa ini mengelakkan. Kalau disampaikan tadi Pak Karus sudah jelas, dan saya menambahkan bahwa keterangan daripada saksi-saksi lain dan barang bukti maupun alur dari bukti dari PPATK itu kan sudah jelas aliran dana itu kan ke situ. Kalau dia mau mengelak, ya itu kan versinya tersangka ya. Tapi kalau penyidik jelas mengikuti apa yang sudah ditemukan dengan beberapa alat bukti yang sudah menetapkan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka. Dicekal, berarti kan yang bersangkutan sudah dalam pengawasan penyidik. Apalagi ini udah jelas orang tuanya, kemudian anaknya, dan satu lagi pacarnya ya.